welcome to my channel. Halo, assalamualaikum semua. Kali ini kita akan belajar tentang perkalian. Perkalian merupakan proses aritmatika dasar di mana satu bilangan dilipat gandakan sesuai dengan bilangan pengalinya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, 3 dikali 6 sama dengan 18. Operasi perkalian di atas, bilangan 6 dilipat gandakan sebanyak 3 kali. Atau dalam bentuk penjumlahan berulang berarti 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 3 kali hasilnya 18. Perkalian bilangan dengan hasil bilangan 3 angka. Contoh, 4 dikali 30 sama dengan 30 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 30 sebanyak 4 kali sama dengan 120. Sifat perkalian. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Sifat komutatif operasi perkalian yaitu perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama meskipun kedua bilangan ditukar tempatnya. Misal A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, 4 dikali 25 sama dengan 25 dikali 4. Cara mengerjakan menggunakan penjumlahan berulang yaitu 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 sebanyak 4 kali, hasilnya 100. Sedangkan cara mengerjakan dengan cara bersusun yaitu 25 dikali 4. 5 dikalikan 4 dulu hasilnya 20, kita menyimpan 2. 2 dikali 4 hasilnya 8. 8 dijumlahkan dengan 2 hasilnya 10. Jadi hasilnya 100, sama-sama 100. Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa pertukaran letak bilangan pada perkalian akan selalu mendapatkan hasil yang sama. Sifat yang kedua yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Dalam perkalian seringkali diperoleh perkalian lebih dari 2 bilangan. Misalnya, A dikali B dikali C, maka untuk memudahkan perhitungan perlu dilakukan pengelompokan bilangan. Bilangan yang dikelompokkan dikerjakan terlebih dahulu. Contoh, 6 dikali 3 dikali 4 sama dengan titik-titik. Untuk cara yang pertama, 6 dikali 3 dikelompokkan dulu kemudian dikalikan 4. 6 dikali 3 hasilnya 18 dikalikan 4 hasilnya 72. Untuk yang kedua, 6 dikali 3 dikali 4, 3 dikali 4 dikelompokkan dulu. Jadi hasilnya 6 dikali 12 hasilnya 72. Untuk yang ketiga, 3 dikali 6 dikali 4, 6 dikali 4 dikelompokkan. 3 dikali 24 hasilnya 72. Dari ketiga cara tersebut sama-sama hasilnya 72. Lanjut kita ke latihan soal. Untuk nomor 1, kerjakan perkalian di bawah dengan cara penjumlahan berulang. Soal yang A, 5 dikali 15 sama dengan titik-titik. 5 dikali 15 itu penjumlahan berulangnya 15 ditambah 15 sebanyak 5 kali. Kita tulis 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15. Kita hitung ya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Kemudian kita jumlahkan. 15 ditambah 15, 30.
30 ditambahkan 15 hasilnya 45. 45 ditambah 15 hasilnya 60. 60 dijumlahkan dengan 15 hasilnya 75. Ini hasil akhirnya. Jadi hasilnya 75. 5 dikali 15 hasilnya 75. Soal yang B, 7 dikali 20 sama dengan titik-titik. 7 dikali 20 itu penjumlahan berulangnya 20 ditambah 20 sebanyak 7 kali. 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 lagi. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebanyak 7 kali, baru kita jumlahkan. 20 ditambah 20, 40. 40 ditambahkan dengan 20, 60. 60 ditambah 20, 80. 80 ditambah 20, 100. 100 ditambah 20, 120. 120 ditambah 20, 140. Ini hasil akhirnya yaitu 140. Jadi 7 dikali 20 hasilnya 140. C. 6 dikali 25 sama dengan titik-titik. 6 dikali 25 itu penjumlahan berulangnya 25 ditambah 25 sebanyak 6 kali. 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 ditambah 25 sebanyak 6 kali ya, baru kita jumlahkan. 25 ditambah 25 yaitu 50. 50 ditambah 25 yaitu 75. 75 ditambah 25 yaitu 100. 100 ditambah 25 yaitu 125. 125 ditambah 25 yaitu 150. Ini hasil akhirnya. Jadi 6 dikali 25 hasilnya 150. Lanjut nomor 2. Hitunglah soal perkalian dengan sifat komutatif di bawah menggunakan cara bersusun. A. 7 dikali 26 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. Sifat komutatif itu pertukaran tempat bilangan. 7 dikali 26 yaitu pertukarannya menjadi 26 dikalikan 7. Kita menggunakan cara bersusun. 26 kita tulis, lalu di bawahnya kita tulis 7. Kita kalikan. 6 dikali 7, 42. Kita tulis yang belakangnya ya, yaitu 2. Kita menyimpan 4. 2 dikali 7. Jangan 2 ditambahkan 4, jangan dijumlahkan dulu ya. Kita kalikan dulu 2 dikali 7. 2 dikali 7 yaitu 14. 14 baru kita jumlahkan dengan 4 yaitu 18. Jadi hasilnya 182. Lanjut soal yang B. 4 dikali 38 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. 4 dikali 38 itu pertukarannya yaitu menjadi 38 dikalikan 4. Kita tulis cara bersusun ya, biar lebih paham.
38, baru di bawahnya 4, kita kalikan. 8 dikali 4 hasilnya 32. Kita tulis belakangnya ya, yaitu 2. Kita menyimpan 3. 3 dikali 4, 12. 12 baru dijumlahkan dengan 3, yaitu 15. Jadi hasilnya 152. Lanjut soal yang C. 9 dikali 25 sama dengan titik-titik dikali titik-titik. 9 dikali 25 itu sifat pertukarannya yaitu 25 dikalikan 9. Kita tulis lagi cara bersusunnya ya. 25 kita tulis, baru di bawahnya kita tulis 9. Kita kalikan. 5 dikali 9, 45. Kita tulis 5. Kita menyimpan 4. 2 dikali 9, 18. 18 baru dijumlahkan dengan 4 yaitu 22. Jadi hasilnya 225. Lanjut soal nomor 3. Kerjakan perkalian di bawah dengan sifat asosiatif menggunakan cara bersusun. Sifat asosiatif itu pengelompokan. Jadi yang dikelompokkan yang dikerjakan dulu. Soal yang A, 5 dikali 7 dikali 4 sama dengan titik-titik. Menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Pengelompokan yaitu yang di dalam kurung. Jadi yang dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 5 dikali 7 kita kerjakan dulu. 5 dikali 7 yaitu 35. 35 baru dikalikan 4. Kita menghitungnya menggunakan cara bersusun ya, agar lebih mudah. 35 kita tulis, baru di bawahnya 4. Kita kalikan. 5 dikali 4, 20 kita tulis 0. Kita menyimpan 2. 3 dikali 4, 12. 12 baru dijumlahkan dengan 2 yaitu 14. Jadi hasilnya 140. Lanjut yang B. 6 dikali 8 dikali 3 sama dengan titik-titik. Ini yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 6 dikali 8 dikali 3 yaitu 24. Baru kita tulis cara bersusunnya. 24 kita tulis, lalu di bawahnya 6. Ini bisa ya ditukar seperti ini, hasilnya akan tetap sama. Kita kalikan. 4 dikali 6, 24. Kita tulis 4. Kita menyimpan 2. 2 dikali 6, 12. 12 baru kita jumlahkan dengan 2 yaitu 14. Jadi hasilnya 144. Lanjut soal yang C. 9 dikali 4 dikali 6 sama dengan titik-titik. Ini yang dikelompokkan yaitu 9 kali 4. Jadi yang kita kerjakan dulu yang ini. 9 dikali 4 yaitu 36. 36 baru dikalikan dengan 6. Kita menggunakan cara bersusun lagi. 36 lalu di bawahnya 6. Kita kalikan. 6 dikali 6, 36. Kita tulis 6. Kita menyimpan 3.
3 dikali 6, 18. 18 baru dijumlahkan dengan 3 yaitu 21. Jadi hasilnya 216. Lanjut soal nomor 4. Pak Rudi membeli telur sebanyak 5 kotak. Tiap kotak berisi 36 butir telur. Berapa jumlah semua telur? Telur yang dibeli Pak Rudi yaitu 5 kotak. Kita tulis 5. Masing-masing kotak berisi 36. Berarti kalau 5 kotak dikalikan 36. Bisa menggunakan cara penjumlahan berulang atau cara bersusun. Pertama, kita menggunakan cara penjumlahan berulang ya. 5 dikali 36 itu 36 dijumlahkan sebanyak 5 kali. 36 ditambah 36 ditambah 36 ditambah 36 ditambah 36. 1, 2, 3, 4, 5 sebanyak 5 kali. Baru kita jumlahkan. 36 ditambah 36 yaitu 72. 72 ditambahkan 36 yaitu 108. 108 dijumlahkan dengan 36 yaitu 144. 144 dijumlahkan dengan 36 yaitu 180. Jadi hasil akhirnya yaitu 180 butir telur. Kita menggunakan cara bersusunnya. Kita lihat ya nanti hasilnya, hasil dengan penjumlahan berulang dan cara bersusunnya sama atau tidak. 36 dikalikan 5. Kita kalikan. 6 dikali 5 yaitu 30. Kita tulis 0. Kita menyimpan 3. 3 dikali 5 yaitu 15. 15 ditambah 3 yaitu 18. Jadi hasilnya sama-sama 180 butir telur. Lanjut nomor 5. Sebuah kereta terdiri atas 7 gerbong. Tiap gerbong memuat 36 penumpang. Berapa jumlah semua penumpang di dalam kereta? Kereta terdiri dari 7 gerbong. Kita tulis 7. Setiap gerbongnya memuat 36. Jadi kalau 7 gerbong, 7 dikalikan 36. 7 dikali 36 itu sama dengan 36 dikalikan 7. Kita menghitungnya menggunakan cara bersusun saja. 36 kita tulis, baru dikalikan 7. Kita kalikan ya. 6 dikalikan 7, 42. Kita tulis 2. Kita menyimpan 4. 3 dikali 7, 21. 21 ditambahkan dengan 4 yaitu 25. Jadi jumlah semua penumpang yaitu 252 penumpang.